Dan juga di sini juga kita melihat bahwa pemerintah pemerintah daerah dari birokrasi dan juga dari, lembaga DPR-nya, legislatifnya itu, fungsi kontrolnya itu mereka tidak ada sama sekali, kosong sekali. Jadi kontraktor semaunya saja, seenaknya saja untuk buat, ya aspalnya dengan kualitas ini, dengan pasirnya sekian, Tapi aspalnya kan sekian. kontraktor kerja sesuai perencanaan tuh. Ya itu makanya saya bilang kembali bahwa memang semuanya bekerja sesuai dengan perencanaan, tetapi hal yang menjadi dasar itu bahwa masyarakat membutuhkan kualitas juga. Kasihan kan uang negara kita sia-siakan dengan angka, miliaran, tetapi kualitas jalannya dalam waktu hitungan bulan sudah hancur. Itu Halo Manggarai Timur, kami berposisi di perbatasan Kecamatan Lambaleda Timur dengan Kecamatan Congkar. Saya di sini bersama Pak Chen Joma. Ini teman saya ini akhir-akhir ini banyak postingannya yang memantik perhatian masyarakat. Ya, postingannya itu hanya seputar jalan jelek di Manggarai Timur ini. Ya, bergabung melalui Zoom juga secara virtual teman kita Bang Nurholis, praktisi pariwisata, anak mudanya Manggarai Timur ini yang kelihatannya sangat aktif membangun Manggarai Timur walaupun masih di luar pemerintahan. Ya, tetapi beliau mendukung program-program pemerintah. Ya, kita dengar dari Pak Chen Joma dulu. Apa maksud dari postingan-postingan itu, Bos? Oke, selamat siang teman-teman semuanya dan juga selamat siang Pak Nurholis. Salam kenal, salam. Jadi yang menjadi hal, terpenting dan utama alasan kenapa saya memposting semua jalan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Jadi alasan terbesar saya itu bahwa karena kita ketahui bahwa infrastruktur jalan ini adalah salah satu hal penunjang untuk, segala kebutuhan hidup masyarakat. Mulai dari kemudahan mobilisasi kesehatan, kesejahteraan, ekonomi masyarakat, itu menjadi hal penting bagi saya. Jadi, jalan yang ada di infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur cukup memprihatinkan, sangat memprihatinkan dengan keadaan jalannya sekarang itu. Jadi harapannya saya bahwa memposting jalan ini agar pemerintah daerah dan juga legislatif membuka mata dari setiap dapil-dapil yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, membuka mata agar bagaimana respon mereka terhadap infrastruktur yang ada itu. Jadi itu alasan terbesar saya. Itu bukan karena ada maksud lain-lain, karena saya lihat juga jalan yang diposting hanya di wilayah Pocornaka Timur saja. Jadi begini, itu barang sih bagi saya sih. Oh, jalan yang di Nah, Kota Komba, di Elar tidak diposting. ya karena memang kita belum arah ke sana jalan selama ini. Maksud saya lebih dekatkan 2 kecamatan ini dulu, maksudnya supaya, anggota-anggota legislatif yang mewakili dapil-dapil tersebut bisa betul-betul melihat, membuka matanya mereka mengenai infrastruktur ini. Karena infrastruktur ini sangat penting penting sekali untuk masyarakat, sangat penting. Jadi itu alasan terbesar saya. Itu untuk kecamatan yang lain tetap dalam posisi kami akan tetap jalan. Ya, ya itu mungkin alasannya tadi karena bentuk keprihatinan terhadap Ya, masyarakat karena lihat jalan jelek sebagai fasilitas dasar pelayanan publik ini, indikator kemajuan suatu daerah itu. Ya, di sisi lain juga Bung Nurholis ini, ya kalau saya lihat sih aktif dalam pembangunan itu terutama di bidang pariwisata. Ya, mungkin ada komentar dari Pak Nurholis terkhusus apa yang dilakukan oleh Bung Chen ini. Mungkin ada komentarnya, ada Ya, pandangan lain ya. baik. Ya, mudah-mudahan suara saya masih jelas. Jelas. Masih jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya sampaikan pertama salam hormat dan salam kenal saya untuk Bung Chen Joma selaku aktivis di Manggarai Timur ini dan juga cukup aktif dalam memberikan tanggapan dan perhatian terhadap segala bentuk kebijakan Pemda di Manggarai Timur ini. Juga terima kasih untuk Bro Arif sudah Terima kasih Bang. melibatkan saya di dalam diskusi
ya diskusi cerdas ini, diskusi-diskusi kritis kesempatan ini. Ya, saya jika diminta untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Bung Chen, itu menurut saya adalah hal yang wajar-wajar saja. Ya, kita berada di di era demokrasi yang tentunya terbuka bagi semua masyarakat, semua pihak untuk turut terlibat di dalam baik memantau, baik memberikan penilaian, baik memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terhadap sejauh mana kinerja pemerintah, kinerja ataupun output dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, kaitan dengan itu, ya kita paham dan kita sepakat bahwa pembangunan ini belum tuntas, ya belum tuntas. Dan saya pikir pembangunan itu tidak akan pernah tuntas, dia akan terus berproses, ya dia akan terus berjalan, siapapun, karena tidak mungkin pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan Manggarai Timur ini harus dituntaskan oleh pemerintah hari ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tentunya itu melanjutkan dari apa yang sudah dicapai oleh pemerintah sebelumnya. Apa yang kurang, nah itu yang akan dilanjutkan oleh pemerintah hari ini. Ya, jadi memang pembangunan itu tentu akan terus berproses, tidak karena nanti ya itu, dan tidak mungkin bisa dituntaskan oleh satu pemerintahan. Nah, demikian juga nanti ketika telah berakhir kepemimpinan hari ini, itu akan tetap dilanjutkan pembangunan itu. Nah, memang kita lihat belum masih banyak infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan yang masih ini ya, khususnya jalan kabupaten antar kecamatan. Nah, ini memang masih banyak. Tidak hanya berada di tempatnya Pak Jen Joma, begitu, juga berada di kecamatan-kecamatan lain, apalagi selama ini seperti LR dan LR Selatan, itu memang dari sisi infrastruktur, khususnya jalan, memang masih dalam proses. Dan tahun ini kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah, sependek yang saya tahu, itu sudah direncanakan itu pembangunan jalan dari Dangkamangka sampai Watunggong. Itu DAK dari Kementerian PUPR, kalau saya tidak salah kurang lebih 14 miliar, dan itu ditambah dengan nanti dana pinjaman yang sudah disetujui oleh PT SMI kalau saya tidak salah. Begitu sudah bisa tembus sampai di Watunggong, ini kata hot mix, menggunakan hot mix. Begitu nanti dari Watunggong, kalau saya tidak salah rencananya 2013 dilanjutkan dari Watunggong, Longkoajang, kemudian Ranakulan, tembus di Pota, itu di Nagambaling, Ranatonjong. Itu dalam perencanaannya. Itu memang adalah jalan tematik wisata, begitu. Bagaimana ini Bung Chen? Manggarai Timur ini kan sudah 15 tahun ini. Ya, benar. Itu tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai perjalanan Kabupaten Manggarai Timur ini, untuk pemimpinnya sekarang ini kan kalau dibilang sudah memasuki ya usia 15 tahun lah, berjalan 15 tahun menjadi sebelumnya menjadi seorang wakil, sekarang menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Manggarai Timur. Memang secara personal kita tidak bisa salahkan secara personalnya seorang pemimpin, tetapi di sini sistem pemerintahan ini yang betul-betul kita perhatikan, menjadi sorotan kita itu di situ. Jadi infrastruktur selama ini kalau dibilang itu tadi, saya kembalikan tadi pembicaraan tadi itu bahwa memang sangat buruk sekali kita infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur ini. Jadi kalau dibilang ibaratkan tidak semuanya, iya memang kita pahami karena belum selesai jabatan, masih ada 2 tahun lah kalau tidak salah jabatan pemimpin sekarang. Tapi itu tadi besar harapannya kami selama 2 tahun ini bisa selesaikan janji-janji sebelumnya. Karena seingat saya pernah dulu pemimpin kita, bupati kita sekarang menjanjikan untuk membuat aspal 10 kilometer per kecamatan.
Betul. Nah, 10 km per kecamatan, tapi sampai saat ini belum satu pun terrealisasi. Walaupun ada terrealisasi, kembali lagi pada kualitas pengerjaannya. Di sini saya melihat ada beberapa proyek-proyek jalan yang dilakukan oleh pemerintah seperti sederhana menuju ibu kota Kecamatan Lambada Timur, itu Iya. sekitar 1 kilo itu yang kalau dibilang hitungannya tidak sampai setahun, sekitar hitungan bulan dia sudah hancur. Jadi gitu, Kualitas. kualitasnya, kembali pada kualitas. Di sini juga kita sebagai masyarakat juga bingung, kok proyek, dengan pagu sebesar ini dengan angka M, tapi kualitasnya tidak bertahan lama. Dan juga di sini juga kita melihat bahwa pemerintah pemerintah daerah, dari birokrasi dan juga dari, lembaga DPR-nya, legislatifnya itu, fungsi kontrolnya itu mereka tidak ada sama sekali, kosong sekali. Jadi kontraktor semaunya saja, seenaknya saja untuk buat, ya aspalnya dengan kualitas ini, dengan pasirnya sekian, Tapi aspalnya kan sekian. kontraktor kerja sesuai perencanaan tuh. Ya itu makanya saya bilang kembali bahwa memang semuanya bekerja sesuai dengan perencanaan, tetapi hal yang menjadi dasar itu bahwa masyarakat membutuhkan kualitas juga. Kasihan kan uang negara kita sia-siakan dengan angka miliaran, tetapi kualitas jalannya dalam waktu hitungan bulan sudah hancur. Itu cukup sangat, memprihatinkan sekali itu. Bukan pemerintah tidak membangun, sudah Sudah membangun membangun tetapi ya kualitasnya terkesan kualitas. hanya menghabiskan anggaran saja. Ya itu tadi, itu real yang kita dapat sekarang di lapangan Iya, begitu. itu Nah, pandangannya. Kalau dilihat juga mungkin dari mungkin bisa dikomentari oleh Bang Nurholis, ya mungkin dapat bocoran informasi-informasi ya. dari Oke, pemerintah. oke. Kita ini kan sudah 15 tahun, Bang. Eee, Hmm. Coba tunjukkan Ya, akses jalan dari kabupaten ke kecamatan yang mulus, yang tidak ada hambatan, satu saja. Paling kan ke Kota Komba, oke. ke Pocoronaka, di Mano, di Borong, itu karena jalan nasional. Sedangkan yang jalan kabupaten tidak ada satu yang Hmm. beres. Ini mungkin menjadi pertanyaan. Hmm. Ya, jadi eh, apa namanya tidak semua juga salah yang disampaikan oleh Bung Chen. Ya, memang perlu kita kembali melihat kapasitas fiskal daerah kita. Begitu sejak 2020 ya kalau saya nggak salah, ini mulai pandemi COVID ini memang membuat struktur APBN itu mengalami turbulens ya. Dan bagaimana postur APBD kita itu sangat tertekan, ya sangat tertekan selama masa pandemi ini. Nah, itulah yang kemudian kalau hemat saya yang perlu juga kita maklumi. Jadi tidak hanya visi maupun janji Pak Bupati, janji eksekutif, janji teman-teman legislatif juga pasti sedang mengalami kemacetan ya ketika begitu banyak cukup besar anggaran-anggaran yang dipangkas atau yang direfocusing juga ke penanganan COVID. Begitu. Memang saya juga ingat bagaimana janji Pak Bupati 10 km per kecamatan itu yang melawan pil pahit ya untuk direalisasikan karena memang kondisi atau postur APBD kita ini cukup mengalami tekanan, mengalami begini begitu. Nah, tetapi saya melihat juga salah satu upaya serius, komitmen serius dari pemerintah daerah hari ini untuk bisa merealisasikan janji-janji infrastruktur pada beberapa tahun lalu itu bisa dilihat dari pemerintah daerah melakukan pinjaman ke dana itu kurang lebih berapa ratus miliar ya, 150 atau berapa itu, dan itu akan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur begitu, khususnya infrastruktur jalan semua. Jadi akan dikebut pembangunan jalan itu dengan dana pinjaman yang ada yang dilakukan menghutang. Kalau saya pinjam istilahnya gubernur itu tidak hanya kita menghutang uang, tapi kita menghutang waktu ini. Memang kita juga bingung mau menyalahkan siapa. Ini bencana dunia
ya, bencana dunia dengan COVID ini tidak hanya Indonesia, tidak hanya daerah, tetapi seluruh negara mengalami tekanan dari sisi fiskal begitu. Sehingga kita perlu memaklumi ini dan pemerintah sedang memang fokus terhadap penanganan COVID-19 begitu. Sehingga banyak dana-dana dari berbagai dinas itu dipangkas, termasuk hak-hak anggaran DPR juga itu begitu untuk penanganan COVID atau dengan istilah refocusing itu tadi. Jadi alasan semua ini memang kita pahami kemarin kita pada situasi pandemi COVID kemarin tuh memang hadirnya COVID ini juga mempengaruhi semua proses pembangunan, pelayanan di birokrasi juga ataupun di pemerintah juga terganggu. Tapi ya begini yang perlu kita lihat bahwa memang kemarin anggaran COVID ini cukup besar sekali untuk Bangka Timur. Dia sekitar kalau nggak salah itu sekitar 40 M-an lah COVID untuk penanganan COVID kemarin itu. Nah sekarang 40 M itu kemarin kalau tidak salah hasil refocusing ya ataupun pengurangan semua proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bangka Timur mengenai proyek infrastruktur dan juga untuk pembelajaran lainnya. Dan juga yang berpengaruh juga kemarin dari refocusing ini juga adanya pemberhentian THL juga. Sekitar 3 THL karena alasan karena ada kekurangan daun makanya diberhentikan untuk fokus ke COVID. Tapi bagi saya begini, tidak salahnya juga pemerintah menjadikan COVID ini satu persoalan karena memang ini adalah mendunia. Persoalan COVID kemarin adalah betul-betul mendunia. Tapi besar harapan saya karena besar harapan saya bahwa ketika masuk tahun 2022 ini pemerintah betul-betul bisa lebih fokus lagi untuk ibaratkan menjawab harapan-harapan masyarakat mengenai infrastruktur. Karena kalau bilang COVID sekarang lagi proses pemulihan kita sekarang. Kita lagi pada proses pemulihan sekarang, yaitu melalui vaksin-vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Itu apalagi kalau dibilang Manggar Timur sekarang untuk pasien yang terkontaminasi COVID sudah mulai berkurang. Ya, kalau bilang sudah mulai kembali ke angka 0 lah yang terkonfirmasi ya COVID. Jadi harapannya saya bahwa dengan pemulihannya ini di kabupaten ini, semoga kedepannya pemerintah daerah dan juga lembaga DPR atau legislatif ini betul-betul fokus lagi untuk membangun infrastruktur ini. Karena kalau dibilang sebentar lagi loh, masa jabatannya seorang pemimpin sekarang, lagi 2 tahun lagi kalau tidak salah. Saya mau bahwa kalau betul-betul pemerintah daerah betul-betul atau seorang pemimpin daerah kita betul-betul bisa menepati janjinya, betul-betul bekerja untuk masyarakat, gunakan manfaatkan 2 tahun ini. 2 tahun ini. Walaupun kita tahu bahwa pemerintah daerah juga kemarin melakukan pinjaman kemarin 150 M lah, tidak salah kemarin itu, saya dengarnya itu. Tapi bagi kita sih tidak apa-apa. Silakan pemerintah ibaratkan mencari solusi bagaimana untuk mengatasi persoalan yang ada sekarang di Kabupaten Bangka Timur. Tapi harapannya saya dengan pagu sebesar itu, semoga harapan mimpi masyarakat mengenai infrastruktur di Kabupaten Bangka Timur bisa terrealisasi. Dan juga pemerintah dan juga legislatif betul-betul terlibat aktif melihat pembangunan infrastruktur. Maksudnya ada pola kontrolnya mereka, mengontrol semua model pembangunan supaya bisa menciptakan kualitas yang baik. Itu yang paling besar, itu yang paling penting. Ya, saya sepakat. Bung Chen. Ya, memang 2022 ini saya pikir kita harus sudah memulai kembali kegiatan-kegiatan pembangunan khususnya pada pengerjaan fisik ya, proyek-proyek fisik. Nah, kita coba kembali bedah kepada postur APBD kita. Ya. Halo, ya. Jadi kita tahu bahwa APBD kita Manggarai Timur ini kurang lebih sekitar 1,1 ya, 1,1 atau 1,2 triliun begitu. Dan itu PAD kita ini tidak mencapai 100 miliar. Kalau saya tidak salah itu mungkin sekitar baru 80-an miliar. Mungkin kosletnya di situ Bang. Jadi PAD kita masih sangat minimalis, sangat kecil sehingga suka tidak suka kita harus mengakui bahwa ketergantungan kita terhadap dana transfer pusat baik melalui DAU maupun DAK itu sangat tinggi. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama. Menjadi PR bagi pemerintah daerah ke depan bagaimana kemudian bisa memperbesar atau memperbanyak sumber dan sumur pendapatan daerah. Nah, saya pikir beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ini kan bagaimana wacana hadirnya industri pabrik semen di Manggar Timur yaitu di Lambaleda. Nah, itu menurut saya bisa menjadi salah satu
ya bisa menjadi salah satu peluang atau harapan bagaimana pendapatan daerah kita bisa apa namanya terangkat atau mengalami lifting ya begitu. Nah, dan juga tentu kita tidak hanya berharap dari sektor itu. Makanya kenapa saya kemudian selalu mendorong ya sektor pariwisata. Ini harus bisa menurut saya menjadi salah satu leading sektor di Manggarai Timur ini. Karena sektor pariwisata kita tahu ini memiliki multiplier effect. Ya, efek domino yang sangat tinggi. Nah, kemarin sebagaimana yang saya sampaikan pada diskusi kemarin ya di Borong ini bahwa ya, di Eropa itu bagaimana kontribusi pariwisata itu sangat tinggi ya terhadap pembangunan negaranya, termasuk bagaimana menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, itu berada di sektor pariwisata. UMKM kita, ekonomi-ekonomi kreatif kita itu akan bangkit dan itu bisa menjadi salah satu solusi strategis, solusi yang sangat cepat untuk bisa kita memperkuat ya, memperkuat kapasitas fiskal daerah kita yang melalui pendapatan asli daerah kita. Saya pikir begitu. Jadi gini ya Pak Nurul, saya menarik sekali tadi kita berbicara mengenai pariwisata ya. Kita tadi menyebut bahwa untuk untuk adanya mendongkrak lah PAD-nya Kabupaten Manggarai Timur ini yaitu melalui pariwisata. Di sini saya berpikir bahwa memang benar juga kita bisa menjadikan pariwisata ini untuk bisa mendongkrak ke PAD ini. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan sekarang Kabupaten Manggarai Timur ini bicara tempat pariwisatanya, aset pariwisatanya. Selama ini kita hanya berpatokan pada beberapa tempat pariwisata dan juga di sini juga kita agak bingung juga. Contohnya kami di Lambalingan Timur ini kemarin di daerah kami itu baru dikeluarkan bahwa Lembat Solol. Kita dibuat isanya desa wisata, agrowisata Lembat Solol kemarin. Nah sekarang begini, bicara pariwisata, ibaratkan bagaimana kita mempromosi ini, memang kita sebagai masyarakat juga membantu untuk mempromosikan fasilitas pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Tapi kembali pada itu tadi, apa yang perlu kita siapkan? Kira-kira apa yang kita perlu siapkan untuk menunjang pariwisata itu? Kembali lagi kita berbicara kepada infrastruktur. Tetap kembali kepada infrastruktur. Contohnya sekarang, ketika Solol kemarin dimasukkan sebagai desa agrowisata, ada meliputi ada 4 desa kemarin di Solol kita punya di Kecamatan Lambalingan Timur. Tapi kita melihat ada punya infrastruktur jalannya sekarang. Dasarnya itu ibaratkan tidak menunjang lah. Walaupun ya saya tahu sekarang 2022 akan dilakukan pengaspalan mulai dari Cabang Baling sampai dengan Patunggong. Itu saya dapat informasi kemarin dari Ketua DPR Pak Mias. Tapi ibaratkan Waling, ya. Ya, jadi untuk mendongkrak pariwisata. Ya. Jadi untuk mendongkrak pariwisata yang juga tadi perlu pemenuhan apa kira-kira fasilitas yang dibutuhkan. Yang paling dasar adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Contohnya juga untuk tempat-tempat wisata yang selama ini kami tahu, karena 2016 kami pernah melakukan satu event kalau dibilang festival budaya yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Kita mempromosikan Liang Bala, Tanjung Bendera, kita pernah itu di Cepi Batu juga kita pernah bikin satu festival musik di bawah. Itu tadi kembali pada bagaimana pemerintah daerah mendesain tempat pariwisata itu supaya menarik minat. Kalau saya lihat Bung Chen, daerah ini bukan tidak ada uang, dau kita tersedia banyak. Cuma kesalahannya kalau kita lihat di proses pembangunannya. Yang kita lihat ini kan tambal-tambal, Bang. Ya, uangnya banyak, hanya tambal-tambal. Tidak fokus ke satu tempat sehingga kualitasnya terjamin. Itu menurut saya faktor dasarnya. Benar juga itu. Jadi kalau saya pribadi begini, maksudnya kan kita ketahui bahwa pemimpin atau bupati ini kan punya jabatan selama 5 tahun. Maksud saya masuk ke kita ini kan terdiri dari 12 kecamatan kalau tidak salah Kabupaten Manggarai Timur dan juga ada baru beberapa kecamatan kembali melakukan pemekaran. Maksud saya begini, setiap tahun itu pemerintah daerah itu sudah fokus. Maksudnya tahun ini kita fokuskan ke jalan kemana, kecamatan mana. Begitu masuk tahun berikutnya, maksudnya supaya ada ibaratkan perencanaan jangka pendeknya lah, apa yang kira-kira perlu dipenuhi dulu, kecamatan mana dulu. Maksudnya masuk tahun kedua bisa kecamatan mana. Maksudnya supaya tidak kocak-kacir seperti sekarang. Ibaratkan tambah di sana persoalannya anggota DPR-nya dari berbagai dapil sehingga banyak dari bawah ini. Begini. Kalau oke. Jadi memang
kalau hemat saya ya bahwa pembangunan itu kita harus keluar dari perspektif kampung. Ya, saya melihat bahwa ya apa namanya, bagaimana kepentingan yang cukup banyak kepentingan politik ya, tarik menarik agar sebanyak-banyaknya proyek-proyek pembangunan fisik itu dibawa ke dapil mereka. Jadi ini yang sering saya sampaikan bahwa kita harus keluar dari perspektif kampung. Ya, membangun daerah ini harus dalam perspektif yang universal, yang luas, begitu. Nah, saya sepakat seperti Bung Chen bilang tadi, memang harus fokus. Nah, fokusnya itu melihat pada skala prioritas. Nah, mana kira-kira jalur-jalur atau sektor ya itu yang apa namanya, yang paling cepat untuk bisa memberikan kontribusi terhadap PDRB kita, begitu. Nah, ini kalau kita bicara pada lagi Bang, karena pada tataran jelas akses ke setiap kecamatan itu harus beres. Tidak boleh ya ada begini ya. Oke ya, oke. Tadi sempat ditanyakan tadi ya, mana jalan yang dibangun ini ya. Nah, coba mungkin Bung Arif belum lewat jalur Ceang ya, atau pasti sudah lah ya. Kalau Jalur dari Borong ke itu satu-satunya pembangunan jalan di Manggarai Timur yang saya harus jempol. Ya. Itu mantap itu di jalur Ceang ke sini itu. Oke, ya. Nah, ya memang kalau menurut saya kalau kita mau fair ya, masalahnya kita ini nggak punya data. Ya, kita sama-sama tidak pegang data nih, atau tidak bisa menyajikan data hari ini. Saya yakin data itu ada di pemerintah daerah, dan sayangnya hari ini belum ada keterwakilan baik dari legislatif atau eksekutif yang bisa ikut nimbrung di dalam diskusi ini. Nah, kita kembali ke ini ya tadi ya. Kalau saya sih secara pribadi, saya lebih tertarik kita bagaimana kita jangan menunggu ya, jangan menunggu infrastruktur sampai ke kampung kita baru kita mulai bergerak. Ya, makanya saya coba memulai dari Ranakulan ya. Ranakulan ini adalah salah satu desa yang menurut saya sejak zaman Pak Kris itu belum pernah ya disentuh pembangunan jalan lagi melewati jalur itu. Halo? Terakhir waktu zaman Pak Kris kalau Iya. masih Nah, itu ya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Tetapi saya percaya bahwa memang pemerintah hari ini sedang menunggu juga kita. Menunggu juga bagaimana kita mampu untuk memberi pesan. Ya, memberi pesan kepada pemerintah hari ini bahwa di sini loh kampung kita ini punya potensi, tempat kita ini punya potensi, begitu. Nah, sehingga ketika kita masyarakat di desa sudah mulai menata ya segala potensi yang ada, begitu pembangunan masuk ya itu sudah langsung onboarding istilahnya, begitu. Nah semacam dicolol, ya itu saya pikir memang desa wisata yang menurut saya menjadi salah satu ikon di Manggarai Timur. Ya, agrowisata kopi Colol itu sudah mendunia, ya, itu sudah mendunia. Nah, kemarin pemerintah daerah itu sudah mengeluarkan lagi SK 7 desa wisata, termasuk di Lambaleda. Ya, jadi di Lambaleda itu kalau saya tidak salah ada 2 desa wisata yang sudah ditetapkan kembali oleh pemerintah daerah, sudah di-SK-kan. Jadi total kita hari ini ya per hari ini kita ada 12 desa wisata di Manggarai Timur yang sudah yang sudah di-SK-kan begitu. Nah, sehingga sekarang bagaimana tentu kita jangan berharap sepenuhnya kepada pemerintah ya atau kepada negara yang membangun desa wisata ini, karena desa ini kan desa kita ini. Ini desa kita. Ya. Artinya kita tidak boleh menunggu. Mari kita tata ya. Apa yang kita bisa lakukan, karena masyarakat itu sebagai subjek, bukan objek ya. Jadi dalam pembangunan pariwisata ini. Benar. Jadi begini Bang, bicara itu tadi memang kembali pada masyarakat di desa itu juga sebagai desa wisata juga yang punya niat bagaimana mengembangkan pariwisata ini. Saya ambil contoh saja. Contoh kita punya di wilayah agrowisata Lembah Colo ini, itu
ibaratkan dalam itu ada berapa desa itu. Jadi selama ini kita sudah coba dengan kita punya kelompok-kelompok muda, komunitas muda untuk mempromosikan aset-aset wisata yang ada di daerah wilayah Colo Raya lah begitu. Memang cukup diterima, banyak yang juga merespon bagus dengan tempat-tempat wisata yang ada di Colo. Tapi itu tadi memang kita berpikirnya mereka mau datang ke Colo ini, tapi kembali lagi infrastrukturnya. Kita kemarin sudah melakukan dialog Lembah Colo dengan beberapa kepala SKPD. Desa mau perbaiki infrastrukturnya, soalnya ini jalan bukan jalan desa. Jalan desa. Ini jalan kabupaten. Begitu. Jadi memang dari pemerintah desanya juga sudah mulai dengan menggunakan dana desa, mereka pelan-pelan membangun infrastruktur menuju tempat-tempat wisata itu. Tapi bagaimana dengan wisatawan dari luar? Gitu. Kita berpikir situ. Makanya kita punya harapan bahwa kalau bisa minta fokus lah untuk infrastruktur ini. Kalau betul-betul kita sama-sama mau kembangkan atau berusaha mendapatkan PAD dari wisata ini tadi. Begitu, Bang. Ya itulah makanya pemerintah ini sekarang kan sedang kebut nih 2022 sudah mulai dibangun nih jalur menuju Colol. Ya, itu masih mending Colol sudah dapat tahun ini nih. Bahkan Colol sudah dapat intervensi pembangunan ini dari APBN semacam kalau saya tidak salah ada bantuan gazebo atau apa gitu ya. Nah, sedangkan belum tentu desa-desa lain itu sudah mendapatkan seperti itu juga. Begitu. Jadi kita menunggu tetap infrastruktur itu dalam waktu dekat saya yakinlah jalan itu sudah tuntas melewati Colol sampai Watunggong ya, tetapi tentu membangun pariwisata ini tidak hanya bicara tentang jalan ya, tetapi bagaimana masyarakatnya, kepedulian masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat ya di dalam membangun desa wisata itu. Nah, saya kasih contoh semacam, saya hanya bicara Ranakulan ya, karena saya beberapa waktu terakhir ini memang cukup fokus bagaimana mendampingi atau mengawal masyarakat di desa Ranakulan, begitu. Bagaimana kita membangun semuanya itu tuh dengan swadaya, ya, dengan swadaya kita bangun. Ya, kenapa kami bisa dan tempat lain tidak bisa? Itu pertanyaannya. Apa yang membedakan kita sama-sama tidak ini kan? Kita sama-sama punya keterbatasan. Masyarakat kita di desa juga sama-sama juga dengan tingkat kesibukan, dengan tingkat ekonominya yang rendah. Tetapi Ranakulan hari ini memberi pesan tidak hanya kepada pemerintah daerah, tetapi memberi contoh kepada ingin memberi contoh kepada tempat-tempat lain. Ayolah, social power, ya, capital sosial itu menjadi yang paling utama. Ya, modal sosial. Makanya pembangunan desa itu atau pembangunan desa wisata itu subjeknya, ya, pelakunya adalah masyarakat itu sendiri. Begitu. Jadi dengan swadaya kita bangun gazebo. Kalau di Colol bangun gazebo itu bantu dari APBN loh. Kalau kami ini bangun sendiri, 5 gazebo kami setiap RT kami tugaskan. Begitu. Satu RT 1 bangun gazebo. Bangun toilet, apa lain-lain gitu. Nah, sehingga apa yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan gitu. Jangan menunggu karena beban pemerintah daerah dan beban kita semua. Saya sepakat itu, Bang. Saya sepakat. Memang seperti itu saya pikir. Saya sepakat tadi bahwa Abang bilang tadi bahwa perlu keterlibatan masyarakat. Untuk kami sendiri, untuk wilayah kami di Colo itu, justru memang anak kita selama ini sudah merespon dengan bagus. Justru yang menggeraknya adalah komunitas-komunitas muda yang ada di Colol untuk betul-betul menjual, mempromosikan wisata ini, terus mendesain, menata tempat pariwisata ini dengan caranya mereka sendiri. Dan juga tindakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa desa kita adalah desa wisata, apa yang mau kita buat. Dan selama ini respon masyarakat sudah bagus. Hanya itu tadi, memang yang perlu kita bicara pariwisata, ya itu mungkinlah konsep berbicara bidangnya lain. Tapi yang menjadi hal yang kita jadi fokus yang kita pada saat ini itu yaitu kita mengenai infrastrukturnya, Bang, itu. Jadi infrastruktur itu paling penting. Paling sangat penting lagi untuk menunjang tempat agrowisata ini yang ada di Lembah Colo. Itu bukan hanya wisata, kebutuhan dasar kebutuhan dasarnya itu tadi. Ya, tadi karena kita ini di Manggarai Timur faktor sinyal, maka mau tidak mau kita harus memperpendek diskusi ini. Mudah-mudahan di waktu lain nanti kita menemukan tempat dengan jaringan yang bagus. Kita coba pindah-pindah tempat, tetap juga sama. Ya, mungkin kita langsung pada kesimpulan dari Bung Chen dulu atau Pak Abang aja dulu. Bang Nurholis. Untuk mengambil kesimpulan ini, kesimpulan akhir dari diskusi kita ini, karena
Bung Chen ini melihat pembangunan infrastruktur yang salah arah, mungkin seperti itu ya, kurang lebih. Ya, kesimpulan akhir dari Bang Nurholis Ya. seperti apa? Oke ya, jadi semua yang disampaikan tadi baik oleh Bung Chen, ya saya pikir mewakili harapan dan gugatan moral teman-teman atau masyarakat di Manggarai Timur, begitu. Nah, ini satu bentuk kontrol sosial yang memang diharapkan karena demokrasi akan tumbuh sehat ketika kontrol sosial, civil society semua ikut terlibat di dalam mengawal dan memantau dan mengisi hal-hal yang kurang di dalam baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu. Nah, tentu pembangunan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab ya dari pemerintah, tetapi seluruh masyarakat juga, kita semua elemen-elemen sosial yang berada di daerah ya harus bisa bersinergi, berkolaborasi dan melakukan inovasi-inovasi ya sesuai dengan peran dan kemampuan kita masing-masing, begitu. Sehingga tanggung jawab atau yang menentukan terhadap maju atau mundurnya pembangunan ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, begitu. Nah, sebisa mungkin apa yang menjadi peran dan kemampuan kita masing-masing ini bisa turut mengambil bagian di dalam pembangunan daerah ini, begitu. Nah, tentu tidak hanya pembangunan fisik ya yang bersifat fisik, karena menurut saya itu hal yang tidak sulit-sulit amat ya, tidak terlalu sulit menurut saya, karena itu semua bicara tentang anggaran sebenarnya, political will ya. Jadi siapapun pemimpinnya pasti akan tetap berproses melanjutkan atau melakukan pembangunan di daerah, begitu. Dan ya saya berharap mudah-mudahan Bung Chen Joma ke depan juga bisa tidak hanya memberikan masukan-masukan dari luar, ya masukan-masukan kritis, konstruktif dari luar, tetapi ke depan ya saya berharap orang-orang muda, tokoh-tokoh muda potensial ini bisa mengisi ruang-ruang kebijakan, ruang-ruang pengambilan kebijakan di daerah secara langsung, begitu. Nah, kata kunci adalah pembangunan tidak hanya pembangunan jalan, tetapi juga adalah pembangunan jalan masa depan bagi masyarakat, bagi generasi-generasi kita ke depan. Nah, membangun jalan masa depan ini tentu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semua. Itu. Nah, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement saya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa melanjutkan diskusi ini pada momen-momen berikut atau kesempatan berikut. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang. Salam hormat. Ya, itu tadi kesimpulan dari Bang Nurholis. Sekarang kesimpulan dari Bang Chen sebagai orangnya sebagai pemicu dari diskusi ini Bang Chen ini. Karena postingannya itu. Ya. Apa mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan? Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini bahwa kita punya mimpi yang sama, kita punya harapan yang sama, bahwa apapun mimpi masyarakat kita sama-sama untuk membantu mendukung masyarakat dengan cara kita masing-masing. Dan juga saya sepakat seperti yang Abang Nurholis bilang tadi, bahwa kita punya cara masing-masing untuk membangun daerah ini. Saya sepakat sekali dengan itu. Jadi apa yang menjadi hal yang kita diskusikan hari ini,
kiranya ke depannya betul-betul pemerintah bisa mendengar segala mimpi-mimpi ini. Selain pemerintah bekerja dengan caranya sendiri, kita juga bekerja dengan cara kita sendiri. Ibaratkan apresiasi juga terhadap pemerintah daerah itu perlu kita apresiasi dengan segala usaha-usaha mereka selama ini. Kami sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat lah mengkritisi ini hal-hal, ya kita mengkritisi ini bukan berarti kita benci pemerintah, tidak, karena kita punya harapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Jadi besar harapannya saya bahwa dengan diskusi kita hari ini juga Abang, pemerintah bisa mendengar dan juga bisa merealisasikan janji-janji yang sudah pernah disampaikan pada masyarakat. Amin. Itu saja saya punya harapan bahwa pemerintah tidak sebatas janji saja dan juga bisa merealisasi. Gitu. Harapan kita sama. Harapan kita sama. Jadi itu saja dari saya, Kakak. Terima kasih waktunya. Saya bisa diskusi langsung dengan Abang. Satu saat kita tetap ketemu, Abang. Bisa tambah teman satu lagi. Amin. Nanti kita Mudah-mudahan di 2024 kita bisa ketemu di dalam parlemen ya. Amin. Mati TV jalanan Indonesia. Jadi media. Salam hormat, Abang. Salam hormat buat Abang. Salam Nanti kita hormat.